Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hilmi Rahma, Melani, Nurul Fajri Nensi, dan Nur Amini Tawakal. Di sini kami akan menjelaskan konsep analisis korelasi Rand-Sperman dan menyelesaikan contoh kasus dengan menggunakan cara manual, serta terampil mengolah data yang menggunakan analisis korelasi Rand-Sperman dengan software SPSS. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini. Nah, langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian korelasi Rand-Sperman. Nah, korelasi Rand-Sperman merupakan salah satu penetapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau sederhananya uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Nah, selanjutnya mengenai konsep dasar uji korelasi Rand-Sperman. Dalam korelasi Rand-Sperman terdapat beberapa konsep dasar. Yang pertama, merupakan bagian dari statistik non-parametrik atau tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Yang ketiga, arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan negatif. Yang keempat, data penelitian berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi Rand-Sperman. Yang kelima, data yang digunakan harus berskala ordinal. Dan yang keenam, tidak ada istilah variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Selanjutnya mengenai penafsiran analisis korelasi. Terdapat beberapa penafsiran analisis korelasi. Yang pertama, melihat signifikansi hubungan, yang kedua melihat kekuatan hubungan, dan yang ketiga adalah melihat arah hubungan. Dan adapun dasar pengambilan keputusan dalam korelasi Rand-Sperman, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Selanjutnya mengenai pedoman kekuatan hubungan atau correlation coefficient. Yang pertama, pada rentan 0,00 sampai 0,25 disebut korelasi sangat lemah, 0,26 sampai 0,50 disebut korelasi cukup, 0,51 sampai 0,75 disebut korelasi kuat, 0,76 sampai 0,99 disebut korelasi sangat kuat, dan 1,00 disebut korelasi sempurna. Adapun mengenai kriteria arah hubungan, yang pertama, arah korelasi dilihat pada correlation coefficient. Besarnya nilai correlation coefficient antara plus 1 sampai dengan min 1. Nilai correlation coefficient bernilai positif, maka hubungan kedua variabel searah, sedangkan nilai correlation coefficient bernilai negatif, maka hubungan keduanya tidak searah. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1-nya. Di sini apabila H0-nya yang ditandai dengan rho S itu sama dengan 0, maka tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian apabila H1-nya yang ditandai dengan rho S tidak sama dengan 0, rho S lebih kecil dari 0, atau rho S lebih besar dari 0, maka di sini terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Kemudian selanjutnya di sini terdapat keterangan yang pertama, apabila hipotesis dua arahnya itu belum diketahui arahnya apakah dia positif atau negatif, maka kita dapat menggunakan H1 yang menunjukkan bahwa rho S-nya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya apabila hipotesis satu arah ke kanan, bila diketahui arahnya positif, dalam artian memiliki hubungan antara variabel X dan Y yang berbanding lurus, maka kita menggunakan H1 yang menunjukkan PS itu lebih besar dari 0. Dan selanjutnya yaitu apabila hipotesis satu arah ke kiri, bila diketahui arahnya negatif, dalam artian memiliki hubungan antara variabel X dan Y yang berbanding terbalik, maka kita menggunakan H1 yang menunjukkan rho S lebih kecil dari 0. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai koefisien korelasi Rand-Sperman.
Untuk menentukan nilai koefisien korelasi Rang-Sperman, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengubah variabel numerik menjadi ranking dan menghitung beda atau selisih DI antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan tabel. Yang kedua yaitu menghitung nilai koefisien korelasi dengan menggunakan rumus. Yang ketiga yaitu menentukan arah dan kekuatan korelasi dengan menggunakan kriteria kekuatan korelasi. Langkah ketiga dalam prosedur pengujian yaitu uji signifikasi korelasi Sperman. Adapun langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu menentukan T-tabel atau Z-tabelnya, yaitu dengan cara apabila untuk uji satu arah atau one-tailed maka nilai alfa tidak dibagi dua, sedangkan apabila untuk uji dua arah atau two-tailed maka kita gunakan alfa per 2. Selanjutnya yaitu melakukan statistik uji untuk memperoleh T-hitung atau Z-tabel dengan menggunakan rumus. Langkah selanjutnya dalam prosedur pengujian yaitu menentukan kriteria uji signifikansi. Yang pertama untuk uji T di mana N-nya lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika T-hitung lebih kecil dari T-tabelnya, maka H0-nya diterima. Kemudian untuk uji Z di mana N-nya lebih besar dari 30. Jika set hitungnya lebih besar dari set tabelnya, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika set hitungnya lebih kecil dari set tabelnya, maka H0-nya diterima. Dan langkah yang terakhir yang dapat dilakukan dalam prosedur pengujian adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu rumus koefisien korelasi Rang-Sperman. Yang pertama yaitu jika tidak ada angka kembar atau sama. Di sini kita dapat menggunakan rumus yang yaitu RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Yang kedua, jika ada angka kembar atau sama, maka rumus yang dapat digunakan yaitu RS sama dengan sigma X pangkat 2 ditambah sigma Y pangkat 2 dikurang sigma DI pangkat 2 per 2 dikali akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2, di mana untuk memperoleh nilai sigma X pangkat 2 dapat diperoleh dengan N pangkat 3 dikurang N per 12 dikurang dengan sigma TX. Sedangkan untuk memperoleh sigma Y kuadratnya yaitu sama dengan N pangkat 3 dikurang N per 12 dikurang dengan sigma TY. Sedangkan untuk sigma TX dan sigma TY dapat diperoleh dengan T pangkat 3 dikurang T per 12. Nah, di sini RS merupakan simbol koefisien korelasi Rang-Sperman dan DI merupakan selisih ranking dari dua variabel X dan variabel Y. X merupakan ranking untuk variabel X, Y merupakan ranking untuk variabel Y, T merupakan faktor korelasi, dan N merupakan jumlah data. Selanjutnya yaitu rumus uji signifikasi Rang-Sperman. Yang pertama yaitu rumus T-tabel dan Z-tabel. Untuk N lebih kecil sama dengan 30 atau merupakan uji T. Adapun rumus taraf signifikasi yaitu untuk uji satu arah nilai alfa tidak dibagi 2. Adapun untuk uji dua arah maka nilai alfanya dibagi 2. Untuk mengukur derajat kebebasan atau degree of freedom, kita dapat menggunakan rumus yaitu DF sama dengan N kurang 2, di mana T-tabel sama dengan T A, DF yang merupakan nilai T-tabel adalah pertemuan antara alfa dan DF. Selanjutnya yaitu untuk N lebih besar dari 30 atau merupakan uji Z. Maka yang pertama yaitu untuk rumus taraf signifikasi alfa. Maka rumus yang digunakan untuk uji satu arah yaitu nilai A tidak dibagi 2. Sedangkan untuk uji dua arah atau two tail nilai alfanya itu dibagi 2.
Kemudian untuk menghitung nilai P-nya, yaitu kita dapat menggunakan rumus P sama dengan 1 dikurang alfa. Kemudian kita dapat menemukan nilai P pada tabel Z. Kemudian kita melihat sisi kiri dan sisi atasnya, di mana untuk nilai Z tabel yaitu sama dengan nilai sisi kiri ditambah dengan nilai sisi atas. Yang kedua yaitu untuk rumus T hitung dan Z hitung. Untuk N lebih kecil atau sama dengan 30 atau merupakan uji T, maka rumus yang dapat digunakan yaitu T hitung sama dengan RS akar N kurang 2 per akar 1 dikurang RS kuadrat. Adapun untuk N lebih besar dari 30 atau merupakan uji Z, maka rumus yang dapat digunakan yaitu Z hitung sama dengan RS dikali dengan akar N kurang 1, di mana RS ini merupakan simbol koefisien korelasi Rand-Spearman dan N merupakan jumlah data. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus, di mana seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru matematika dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 7B SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan. Untuk itu, peneliti membagikan kuesioner tentang kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dan memberikan tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Adapun data yang terkumpul seperti yang terlihat pada tabel, di mana datanya ini sudah berbentuk data ordinal dengan keterangan sangat kurang itu 1, kurang 2, cukup 3, baik 4, sangat baik 5 untuk nilai peserta didik. Sedangkan untuk kepuasan peserta didik, sangat tidak puas 1, tidak puas 2, cukup puas 3, puas 4, sangat puas 5. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang akan kita cari, berapa besar hubungan antara kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar peserta didik kelas 7B SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungan antara kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 7B SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan? Untuk penyelesaian secara manualnya, langkah pertama membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana H0 atau hipotesis 0 yakni jika rho S sama dengan 0, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara kepuasan belajar peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika peserta didik. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1, jika rho S tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan yang signifikan antara kepuasan belajar peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika peserta didik, di mana rho S merupakan koefisien korelasi. Langkah kedua ialah menentukan nilai koefisien korelasi Rand-Spearman. Pada langkah kedua ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ialah mengubah data numerik menjadi ranking dan menghitung selisih variabel X dan variabel Y dengan menggunakan tabel, di mana untuk selisihnya itu kita lambangkan dengan DI. Nah, caranya untuk penentuan ranking data X, kita akan mengurut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Di sini yang paling tinggi itu 5 dan yang paling rendah itu 3. Oleh karena itu, kita lihat di nilai X terdapat 4 angka 5 atau 4 skor 5. Kemudian untuk penentuan rankingnya kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kenapa dijumlahkan dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4? Karena skor 5 ialah skor yang paling tinggi dengan ada 4 orang yang memiliki skor 5. Oleh karena itu, dari ranking 1 sampai ranking 4 itu yang memiliki skor 5. Sehingga kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 4 karena ada 4 orang atau ada 4 data yang memiliki skor 5. Jadi untuk skor 5 itu berada pada ranking 2,5. Kemudian untuk skor 4, karena ada 6 yang memiliki skor 4, maka kita jumlahkan mulai dari 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kenapa dimulai dari 5? Karena untuk skor 5 sudah ada pada ranking 1 sampai 4. Jadi kita mulai dari 5 sampai
10, karena dari 5 sampai 10 itu terdapat 6 angka. Jadi untuk skor 4 itu kita jumlahkan dari 5 sampai 10 kemudian dibagi dengan 6 karena ada 6 yang memiliki skor 4. Oleh karena itu untuk skor 4 nilainya ada 7,5, berada pada ranking 7,5. Untuk skor 3 ada 5, kita mulai dari 11 sampai 5 angka ke belakang yakni 15. Kemudian dibagi 5 hasilnya 13, jadi skor 3 itu berada pada ranking 13. Nah, untuk cara penentuan ranking data Y seperti pada cara penentuan ranking data X, karena ranking data X dari yang tertinggi ke terendah, begitupun dengan ranking data Y, dia mengikut. Skor 5 ada 4, berarti kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dibagi 4 hasilnya 2,5. Begitupun seterusnya sampai skor 2 dengan cara yang sama pada penentuan ranking data X. Sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel. Kita tulis berdasarkan rankingnya di sini. Untuk nilai X yakni 3 berada pada ranking ke-13. Kemudian 4 berada pada ranking 7,5. Begitu seterusnya untuk variabel X dan variabel Y-nya. Nah, untuk selisihnya kita sisa mengurangkan dari variabel ranking dari variabel X. Jadi 13 dikurang 8,5 hasilnya 4,5. Begitupun dengan angka yang lain. Kemudian untuk DI atau selisih kuadratnya, sisa dikuadratkan nilai dari DI atau selisih rank dari X ke Y. Dan jumlah DI kuadratnya itu 171. Nah, langkah kedua untuk menentukan nilai koefisien korelasi Rand-Spearman yakni menghitung nilai koefisien korelasi atau RS menggunakan rumus. Karena tadi data kita itu terdapat angka yang kembar, maka digunakan rumus RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma DI kuadrat per 2 dikali akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Karena kita belum mengetahui nilai dari sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, maka kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus. Untuk sigma X kuadrat sama dengan N kuadrat dikurang N per 12 dikurang sigma TX. Untuk Y, sigma Y kuadrat sama dengan N kuadrat dikurang N per sigma TY. Maka cara mencarinya itu kita buatkan tabel. Untuk tabel variabel X, karena tadi itu angkanya 543 itu berulang, maka kita daftar. Nah, untuk angka 2 tidak dimasukkan ke dalam tabel karena dia tidak memiliki pasangan. Dinilai kepuasan dan nilai hasil belajar, cuman ada angka 2 dinilai hasil belajar, sedangkan untuk kepuasan tidak ada angka 2. Jadi kita tidak masukkan ke dalam tabel, yang dimasukkan ialah yang memiliki pasangan dinilai kepuasan dan nilai hasil belajar. Jadi XT-nya itu ada 5, 4, dan 3, di mana jumlah double angkanya itu atau T-nya 5 ada 4 angka, 4 ada 6, 3 ada 5 angka yang double. Kemudian untuk TX-nya kita menggunakan rumus T kuadrat dikurang T per 12. Jadi kita masukkan nilainya. Untuk nilai yang pertama yakni 5, TX-nya yaitu 4 berpangkat 3 dikurang 4 per 12. Hasilnya sama dengan 5. Jadi yang dimasukkan ke rumus itu ialah seberapa banyak angka double-nya, karena 5 itu ada 4 kali angkanya double, jadi 4 pangkat 3 dikurang 4 per 12. Begitupun dengan 4, dia 6 kali double, jadi 6 pangkat 3 dikurang 6 per 12 hasilnya 17,5. Begitupun dengan untuk angka yang ketiga. Kemudian untuk sigma TX-nya, karena kita sudah mendapatkannya, maka sigma TX kita jumlahkan semua nilai, yakni 5 ditambah 17,5 ditambah 10. Dan hasilnya ialah 32,5. Nah, untuk nilai sigma Y kuadrat, caranya itu sama dengan yang tadi untuk sigma X kuadrat. Jadi kita daftar dulu ke dalam tabel. Angka yang double itu ada angka 5, 4, dan 3.
Untuk 2 kita tidak masukkan ke dalam tabel karena 2 itu hanya berada di nilai hasil belajar matematika, sedangkan tidak ada pada nilai kepuasan peserta didik. Oleh karena itu kita cari untuk 5, kita ambil 5 ada 4 angka, berarti 4 pangkat 3 dikurang 4 per 12, begitupun seterusnya sampai 3 ada 1 angka, 1 pangkat 2 dikurang 1 per 12 hasilnya 0,083. Kemudian kita jumlahkan angka yang kita dapatkan. Jadi sigma TY sama dengan 5 tambah 42 tambah 0,083 hasilnya 47,083. Karena kita sudah mendapatkan nilainya, maka kita masukkan ke rumus sigma Y kuadrat sama dengan N kuadrat dikurang N per 12 dikurang sigma TY. Tadi N-nya itu ada 15, jadi 15 pangkat 2 dikurang 15 per 12 dikurang 47,083. Jadi 280 dikurang 47,083 hasilnya 232,917. Setelah mendapatkan nilai sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, kita masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi. RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma DI kuadrat atau sigma tadi selisih dari X ke Y berpangkat 2, jumlah selisihnya, per 2 dikali akar 247,5 dikali 232,917. Hasilnya yaitu 309,417 per 2 dikali 240,097. Menghasilkan 309,417 per 480,197 hasilnya 0,644. Jadi koefisien korelasinya itu 0,644. Karena kita sudah mendapatkan nilai koefisien korelasinya yakni 0,644, maka langkah ketiga ialah menentukan arah dan kekuatan korelasi menggunakan kriteria kekuatan korelasi. Jadi, nilai koefisien korelasi Spearman yang diperoleh ialah 0,644, berada pada kategori kuat. Ingat kembali pedoman kekuatan hubungan. Jadi 0,644 itu berada pada kategori kuat atau korelasi kuat. Oleh karena itu, arah hubungan yang terjadi antara kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik berbanding lurus. Artinya, jika seorang siswa memiliki kepuasan yang baik terhadap metode mengajar guru, maka akan memiliki hasil belajar matematika yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Langkah yang ketiga setelah menentukan koefisien korelasi range Spearman, maka selanjutnya kita uji signifikansi korelasi Spearman. Langkah yang pertama, menentukan T-tabel dengan menggunakan taraf signifikansi alfa dan DF sama dengan N dikurang 2, di mana DF itu merupakan derajat kebebasan. Nah, kita di sini menggunakan taraf signifikansi 5% atau alfa 5%. Nilainya itu 0,05, dan karena ini merupakan uji dua arah atau two tails, maka nilainya yaitu alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 atau sama dengan 0,025. Kemudian untuk derajat kebebasan atau DF, N dikurang 2, kita memiliki N sama dengan 15, jadi 15 kurang 2 sama dengan 13. Sedangkan setelah melihat itu, kita masuk untuk melihat T-tabel. Di sini kita lihat dari atas, untuk taraf signifikansi 5% yakni nilainya 0,05 atau 0,025 itu berada pada kolom keempat, dan untuk DF sama dengan 13 kita tarik garis sehingga dari DF 13 dan taraf signifikansi 5% menghasilkan T-tabel 2,16037. Setelah mencari T-tabel, maka langkah kedua ialah melakukan uji statistik untuk memperoleh T-hitun dengan menggunakan rumus T sama dengan RS atau koefisien korelasi dikali dengan akar N dikurang 2 per 1 dikurang RS kuadrat atau koefisien korelasi berpangkat 2.
Hasilnya yaitu koefisien korelasi tadi itu 0,644 dikali akar 15 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,644 berpangkat 2 menghasilkan nilai 0,644 dikali 3,605 per akar 1 dikurang 0,414 menghasilkan 2,321 per 6,765. Hasil akhirnya ialah 3,033. Nah, setelah mendapatkan nilai T hitung, langkah keempat ialah menentukan kriteria uji signifikansi. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, karena itu kita akan menarik kesimpulan bahwa karena T hitung lebih besar dari T tabel, yakni T hitungnya itu 3,033 lebih besar dari 2,16037, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 7B di SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan. Selanjutnya kita akan analisis korelasi eksperimen dengan menggunakan software SPSS. Pertama-tama, kita membuka aplikasi SPSS. Nah, dari aplikasi SPSS ini, untuk memasukkan data, kita terlebih dahulu menyiapkan data yang kita input itu berada pada aplikasi Excel. Nah, di mana pada aplikasi Excel ini, data-data dari contoh kasus yang kita masukkan itu sudah kita sediakan dalam bentuk tabel di aplikasi Excel, yang dimana di sini tuh terdapat data ordinal yang dimana nilai peserta didik dan kepuasan peserta didik. Nah, untuk kategori pertama terdapat sangat kurang, diberikan kode 1 untuk interval 0 sampai dengan 20. Kemudian yang kedua, kategori kurang, kita beri kode 2 untuk interval 21 sampai 40. Kemudian yang ketiga, untuk kategori cukup, kita beri kode 3 untuk interval 41 sampai dengan 60. Kemudian yang keempat, kategori baik, kita beri kode 4 untuk interval 61 sampai dengan 80. Dan untuk kategori yang kelima, sangat baik, kita beri kode 5 untuk interval 81 sampai dengan 100. Nah, untuk yang kedua, terdapat kepuasan peserta didik yang dimana kita juga berikan kode. Yang pertama itu ada kategori sangat tidak puas, kita beri kode 1. Kemudian tidak puas kategori 2. Kemudian yang ketiga, kategori cukup puas itu kita beri kode 3. Yang keempat itu kategori puas, kita beri kode 4. Dan yang terakhir itu kategori sangat puas, kita beri kode 5. Nah, setelah itu dari hasil data tersebut kita buatkan tabel yang dimana di sini terdapat kepuasan terhadap metode mengajar yang merupakan variabel X. Kemudian untuk hasil belajarnya itu variabel Y. Nah, setelah kita membuat data dalam bentuk tabel seperti ini, kita tinggal beralih menuju aplikasi SPSS-nya. Jadi kita dapat membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita beralih ke variable view. Nah, pada variable view ini kita klik data variabel yang pertama itu ada variabel X. Kita enter, kemudian yang kedua itu Y. Nah, setelah itu kita tinggal mengganti label sesuai dengan kategori X ini. Jadi untuk kategori X ini terdapat kata label atau judul kepuasan terhadap metode mengajar. Nah, untuk selanjutnya untuk kategori Y kita beri judul hasil belajar. Nah, setelah itu tinggal kita edit, yang dimana untuk memperlihatkan judul dari variabel xmove-nya itu kita tinggal klik seperti ini, dan setelah itu kita beralih pada bagian bawah yaitu ada data view yang kemudian akan otomatis berganti pada labelnya itu X dan juga Y. Jadi untuk memasukkan data pada variabel X dan Y ini, kita ambil data dari Excel yang telah kita buat sebelumnya.
Jadi di sini kita masuk pada Excel, yang kemudian kita akan tinggal mengklik dan kita copy, klik kanan, kita copy dan kita tinggal masukkan pada aplikasi SPSS. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Setelah hasil yang kita dapatkan ini, teman-teman tinggal mengklik semua lagi dan teman-teman tinggal mengklik analisis pada bagian atas, kemudian kita beralih ke correlate. Ya, otomatis kita juga tindih bivariat. Nah, setelah itu untuk variabel X kita pindahkan variabelnya pada tabel yang sebelah sini. Kita klik yang ini, kemudian untuk hasil belajar atau untuk variabel Y-nya tinggal kita klik dan ini. Nah, setelah itu pada aplikasi SPSS ini kita akan menentukan range Spearman. Nah, setelah itu kita akan menceklis Spearman, kemudian kita hilangkan checklistnya pada person. Nah, setelah itu kita pastikan untuk flag significant correlation. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK dan otomatis hasilnya itu akan nampak seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari penggunaan aplikasi SPSS menggunakan rumus range Spearman. Nah, kemudian data ini tinggal teman-teman pindahkan pada Word, yang dimana ini telah menggambarkan kesimpulan dari contoh kasus yang kami paparkan pada kelompok kami. Untuk hasil analisis range Spearman dengan menggunakan SPSS, didapatkan koefisien korelasinya itu 0,644 dengan jumlah sampel 15 dan signifikansinya atau taraf signifikansinya itu 0,01. Oleh karena itu, kita akan melakukan penafsiran analisis korelasi range Spearman dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tahap pertama ialah melihat signifikansi hubungan variabel kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika peserta didik. Yang pertama, berdasarkan output yang telah dilihat pada tabel sebelumnya, yakni hasil SPSS, diketahui hasil signifikansi atau signifikansi dua arah sebesar 0,01 atau 0,010. Karena nilai signifikansi dua arah 0,01 itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 7B di SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan. Yang kedua ialah melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika peserta didik. Nah, dari SPSS diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,644. Artinya, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika peserta didik adalah 0,644 atau masuk pada korelasi kuat. Nah, yang ketiga ialah melihat arah atau jenis hubungan kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru dengan hasil belajar matematika di SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan pada kelas 7B, di mana angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif atau pada hasil SPSS bernilai positif, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jika kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru meningkat, maka hasil belajar matematika peserta didik di SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan pada kelas 7B juga akan meningkat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA atau H1 diterima, di mana H0 itu hipotesis 0 dan HA atau H1 hipotesis alternatif. Jadi artinya ada hubungan signifikan yang kuat dan setara antara kepuasan peserta didik terhadap metode mengajar guru matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 7B di SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.